Selamat datang di channel Bayangan Horor. Bersiaplah untuk memasuki dunia yang gelap dan penuh misteri, di mana malam menjadi saksi dari ketakutan yang tak terlupakan. Segera subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan kisah-kisah horor kami yang lain. Reuni dengan sahabat lama merupakan momen yang indah. Demikian halnya dengan liburan nostalgia antara Rizky dan Edo, dua orang sahabat sejak sekolah dulu. Apakah reuni mereka berdua itu selalu menjadi indah? Mari kita saksikan bersama. Rizky dan Edo sudah 15 tahun tidak pernah berjumpa. Mereka berdua adalah sahabat pada waktu sekolah di Bogor dulu. Karena pekerjaan mereka sekarang berada di luar kota yang berbeda-beda, maka sangat sulit bagi mereka untuk dapat bertemu. Entah bagaimana caranya, akhirnya Rizky dan Edo akhirnya berjanji untuk bertemu dan memutuskan untuk menghabiskan liburan akhir pekan di suatu pantai. Pantai yang masih bersih dan alami dan cukup jauh dari keramaian. Mereka berdua merasa perlu untuk menghabiskan waktu bersama-sama demi mengenang masa pertemanan mereka yang indah dulu. Tiba saatnya Rizky dan Edo di sebuah pantai terpencil yang terkenal dengan keindahan alamnya. Mereka terpesona oleh pasir putih dan air laut yang jernih. Hilang rasanya rasa lelah dan penat mereka di sepanjang perjalanan panjang tadi. Tanpa membuang waktu, mereka segera memasang tenda di tepi pantai dan mulai menikmati liburan mereka. Mereka berdua menghabiskan waktu dengan mengobrol, berenang, berjemur, dan bercanda seperti dulu kala. Seru sekali rasanya. Namun, di balik seluruh kegembiraan itu, ada sesuatu yang aneh dengan Edo. Rizky merasa seperti ada ketegangan yang tidak biasa dalam suasana pertemuan mereka. Tetapi ia berusaha mengabaikannya karena ingin menikmati momen nostalgia ini bersama sahabatnya. Selama berada di pantai, Rizky mulai melihat beberapa kejadian aneh. Ia seringkali mendapati Edo sedang berbicara dengan sendirinya. Dan kadang-kadang, ia bahkan melihat sekelebat bayangan ganjil di sekitar Edo. Namun, setiap kali Rizky bertanya, Edo selalu terkesan menghindar dengan alasan bahwa ia hanya merasa lelah atau stres akibat pekerjaan di kantornya. Suatu malam, setelah makan, kurang lebih pukul 10.15 menit, ketika Rizky sedang berjalan-jalan sendirian sepanjang pantai sambil membaca pesan-pesan di handphonenya, ia melihat sebuah jasad tergeletak di antara bebatuan. Apa ini? Ia mendekatinya dan menyadari bahwa jasad itu adalah Edo. Hatinya seketika berdegup kencang. Jasad itu telah membusuk. Mungkin telah berada di sana selama 1 minggu. Namun Rizky yakin bahwa itu adalah Edo. Dalam kebingungannya, Edo tiba-tiba muncul di hadapannya, tetapi wajahnya pucat dan matanya kosong. Rizky baru menyadari bahwa selama liburan ini, ia berbicara dan bercanda dengan arwah Edo. Mulut Rizky serasa terkunci. Tidak ada suara yang bisa keluar dari mulutnya. Ia ketakutan sekaligus bingung harus melakukan apa di depan arwah dan jasad Edo itu. Arwah Edo perlahan menghilang, menguap seperti tertiup angin di malam itu. Rizky hanya bisa duduk di samping jasad Edo, terdiam dalam kesedihan. Ia menyadari
bahwa selama liburan ini ia telah menemani arwah sahabatnya yang telah meninggal. Kini ia merasa tersentuh dan berterima kasih telah diberi kesempatan terakhir untuk menghabiskan waktu bersama Edo, meskipun itu hanya dalam bentuk arwah. Kemudian, tiba-tiba Rizky teringat. Dengan tergesa-gesa ia membuka grup chat dari alumni sekolah yang rasanya sudah berbulan-bulan tidak pernah dibukanya. Benar saja, ternyata sudah puluhan pesan dari teman-temannya yang menggambarkan kalau Edo telah menghilang selama seminggu ini. Keluarga Edo sudah mencarinya kemana-mana, tetapi belum menemukan titik terang. Ada penyesalan dalam hati Rizky. Mengapa ia tidak membuka pesan-pesan di grup alumni itu? Padahal handphone selalu ada di dekatnya. Mungkin ini sudah takdir dari Sang Pencipta, pikirnya kemudian. Dengan hati yang berat, Rizky mengucapkan selamat tinggal pada Edo. Ia berjanji akan selalu mengenang kenangan indah mereka bersama. Saat fajar mulai menyingsing, Rizky meninggalkan pantai dengan hati yang penuh kesedihan, sekaligus rasa syukur kepada Yang Kuasa atas momen-momen yang tak terlupakan yang mereka habiskan bersama. Meskipun itu hanya dalam bentuk percakapan dengan arwah sahabatnya. Pesan dari cerita ini adalah pentingnya menghargai setiap momen yang kita miliki bersama orang yang kita kasihi, baik itu keluarga, pasangan, atau sahabat. Kisah Rizky dan Edo ini menyoroti betapa pentingnya berkomunikasi dalam hubungan manusia. Kisah ini juga mengajarkan kita untuk dapat lebih peka terhadap keadaan orang-orang terdekat dan untuk tidak mengabaikan momen-momen penting bersama mereka yang kita kasihi. Saksikan kisah mencekam lainnya di video berikutnya. Klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar kalian tidak melewatkan kisah-kisah seram kami selanjutnya. Periksalah jendela kamar Anda sebelum tidur, karena bayangan horor tak akan pernah berhenti mengintai.